أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Kita akan membicarakan tentang dosa ghibah dan dia adalah dosa besar ya. Adapun ayat yang menunjukkan akan haramnya ghibah yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah sebagian kalian suka, salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya? Tentu kalian membenci hal tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Ghibah adalah dosa besar menurut pendapat jumhur ulama. Hanya sebagian kecil dari ulama yang mengatakan ghibah bukan dosa besar. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ghibah termasuk dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan ghibah dosa besar, di antaranya yang pertama, Allah menggambarkan ghibah tersebut dengan perkara yang sangat buruk. Seperti makan bangkai daging saudara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian suka makan bangkai daging saudaranya dalam kondisi sudah bangkai? Ya. Kita makan daging sapi misalnya, daging ayam. Padahal sapi dan ayam itu halal, bisa dimakan dan enak. Tapi kalau sudah jadi bangkai, udah busuk, kita enggak mau. Apalagi kalau kita disuruh makan daging manusia, mengerikan. Jiwa menolak, benci. Allah mengatakan fakarihtumu. Ya. Saya disuruh makan daging buaya, Ustaz mau makan sate buaya, saya enggak mau. Ada yang bilang halal Ustaz, iya meskipun saya tahu ada ulama yang bilang apa? Halal, tapi yang bilang haram juga banyak. Melihat mengingat muka buaya, saya tidak mau makan. Meskipun halal misalnya, saya enggak enak makan apa? Buaya. Apalagi dikasih tahu ini daging apa? Daging buaya. Apalagi kalau kemudian kita makan daging saudara sendiri, daging manusia ini daging manusia, siapa yang mau makan? Daging manusia dimasak enak pun kita tidak mau makan. Apalagi jadi bangkai. Ya, bangkai manusia, siapa yang mau makan? Apalagi manusia tersebut ternyata teman sendiri. Makanya Allah menggunakan kata kalimat lahma akhihi, bangkai saudaranya. Yang kau makan bangkai saudaramu. Kita disuruh makan bangkai manusia orang kafir yang musuh kita. Kalau ada orang kafir yang penjahat kurang ajar, ya, kemudian dia mati, kita disuruh makannya enggak mau. Ini meskipun orang kafir yang menjengkelkan, yang kurang ajar, makan daging kita enggak mau. Dia orang kafir padahal. Apalagi bangkai saudara sendiri. Apalagi kita gibahi teman sendiri, teman pengajian. Kita kenal dia, kita gibahi dia. Kita makan dagingnya. Jadi Allah memberi gambaran tentang ghibah dengan gambaran yang sangat menjijikkan, yang sangat buruk. Ini isyarat bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Bagaimana kita makan daging manusia, daging teman sendiri lagi, daging saudara sendiri. Ya. Makanya Allah buka di awal, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Seperti satu kesatuan kalian itu sama-sama, bareng-bareng, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di sebelum ayatnya Allah menyebutkan sungguhnya orang beriman itu saudara. Maka Allah sebutkan hal-hal yang merusak persaudaraan, di antaranya kata Allah, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah di antara kalian. Ini isyarat bahwasanya ghibah dosa besar. Di antara dalil bahwasanya ghibah dosa besar, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, dalam bab fil ghibah, tentang ghibah, ada bab dia tulis dalam sunan Abi Dawud fil ghibah, tentang ghibah. Dia membawakan suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim bi ghairi haq." Termasuk perkara riba, ya, yang paling parah adalah mengulurkan lisan terhadap kehormatan seorang muslim tanpa hak, itu berbicara menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim tanpa hak.
Jadi dia sebutkan ini termasuk dosa seperti riba, ya, bergibah. Ya. Dan ini dibawakan dalam bab ghibah. Ya. Jadi hati-hati. Ini termasuk dalil yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar. Kemudian antara dalil yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailatan usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim." Aku tatkala Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Faqultu ya Jibril, man haula? Aku berkata, wahai Jibril, Nabi Isra Mi'raj dengan Jibril. Teman Jibril. Kata Nabi, wahai Jibril, siapa mereka itu yang mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka? Kata Jibril alaihissalam, alladzina yaktabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah manusia dan terjatuh dalam menjatuhkan dan terjerumus dalam menjatuhkan harkat martabat saudara mereka. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala aku Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, ya. Kukunya bukan kuku biasa, kuku dari logam. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril yang mencakar wajah mereka dengan kuku yang terbuat dari logam? Wajah dan dada mereka. Kata Jibril, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu orang-orang yang ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar, karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan azab yang khusus. Azabnya seperti ini di antaranya. Orang yang ghibah dia akan mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari logam dari tembaga. Kemudian di antara dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Ghibah merupakan sebab azab kubur. Dalam satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan pada perkara yang besar, yaitu perkara yang sebenarnya mudah mereka tinggalkan, tapi mereka tidak mau tinggalkan. Dianggap remeh. Amma hadza fa kana la yastatiru min bauli. Adapun satunya diadab karena dia tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Wa amma hadza fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dia diadab karena dia melakukan namimah. Hadis ini disebutkan yang satu diadab karena namimah dan namimah lebih besar daripada ghibah. Namun hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab al-ghibah. Seakan-akan Imam Al-Bukhari memahami hadis ini ancaman bagi orang yang melakukan namimah dan juga melakukan apa? Ghibah. Karena namimah itu mengadu domba dan namimah itu ghibah plus. Ghibah plus mengadu apa? Domba. Karena kalau orang namimah dia datang ke A dia ingin ngadu si A dan si B. Dia datang ke B dia yang ceritain apa? Si A. Datang ke si A dia yang ceritain si B. Berarti namimah itu ghibah plus, ya tidak? Ghibah plus mengadu domba. Dan dalam riwayat yang lain dalam riwayat Abu Dawud disebutkan adapun yang satu dia diadab karena ghibah. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bisa jadi Imam Bukhari memasukkan namimah dalam ghibah karena namimah itu ghibah plus. Atau kedua karena Imam Al-Bukhari bersandar kepada satu riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya yang satu diadab karena apa? Karena ghibah. Jadi ghibah adalah salah satu sebab azab apa? Kubur. Di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang berpuasa kemudian dia melakukan ghibah maka pahala puasanya gugur. Pahala puasanya gugur. Padahal kita tahu pahala puasa luar biasa. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, "Wasiyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas. Tatkala Allah tidak menyebutkan apa balasannya, kata para ulama itu berarti pahala puasa besar.
Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amalin bani Adam lahu illa shiyam. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas, kata Allah. Balasnya apa Allah tidak sebutkan. Kata para ulama dalil bahwasanya pahalanya besar. Ternyata kalau orang puasa kemudian dia ghibah, maka puasanya gugur pahalanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat barang siapa yang berpuasa kemudian ghibah, batal puasanya. Harus diqadha. Tapi pendapat ini menyelisih pendapat jumhur. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang ghibah tatkala puasanya tetap sah tapi pahalanya apa? Gugur. Tatkala ghibah bisa menggugurkan pahala puasa, ini menunjukkan ghibah ini dosa besar. Karena pahala puasa itu pahala yang besar, tidak digugurkan kecuali dengan yang besar pula. Paham? Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, kemudian tidak meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, ya. Hadis ini dibawakan oleh Hannad bin As-Sari dalam kitabnya Az-Zuhud dalam bab al-ghibah lis-shaim, ghibah bagi orang yang berpuasa. Baik, ini semua isyarat yang menguatkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada satu dua ulama yang mengatakan ghibah dosa kecil. Kenapa tidak ada orang yang bisa meninggalkannya? Semua orang pasti pernah ghibah. Namun semua orang melakukannya tidak menjadikan dosa itu menjadi dosa kecil. Ya. Dalil-dalil menunjukkan ghibah adalah dosa besar. أشرقت نفسي بنور من فؤادي